Kontennya full AI, bahkan tanpa punya produk, orang ini bisa omset 2,4 miliar 30 hari terakhir. Dan ya, secara komisi, tentunya kalau komisinya itu sebesar 10%, udah berapa tuh kira-kira yang dia dapat? Yuk kita akan bahas karena ini cukup menarik ya. Konten AI sekarang udah pada naik di TikTok. Kita akan bahas dan belajar apa sih yang membuat akun ini bisa naik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas lagi terkait soal TikTok affiliate ya, teman-teman. Apa sih yang menyebabkan sebuah akun bisa naik? Dan kenapa kok akun-akun AI sekarang ini makin merajalela dan memberikan omset yang cukup besar kepada para pemilik akunnya atau pegiat konten AI. Apakah konten AI salah? Sebenarnya selama tidak menyalahi aturan, produknya sama persis, tidak melakukan penipuan, itu konten AI tidak ada masalah dan memang diperbolehkan. Ya, tapi kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman. Oke, jadi kita coba baca hal yang menarik ya. Jadi ini akun barusan aja naik sih sebenarnya. Kayak baru-baru itu loh naik ya. Jadi naiknya tuh belum terlalu lama, teman-teman. Oke, kita akan coba record screen dulu deh. Nah, ini ya. Ini adalah akunnya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, sebelah kanan ini akun namanya itu Pecinta Wanita Ajeng Ayu Review, nama username akunnya. Dan ini data resminya ya dari Seller Center dari per tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2026. Artinya ya 30 hari terakhir. Omset beliau ini 2,4 miliar ya teman-teman ya. Mayoritas dari video 99,9%. Nah, beliau ini upload videonya itu selama 30 hari terakhir itu 235 video. Nah, artinya kalau kita coba ya 235 dibagi 30 berarti sehari itu sekitar 7-10 videoan lah ya, dan mungkin agak bolong-bolong gitu. Nah, omsetnya nih, bener kan ya, naiknya baru-baru aja ini. Tapi kalian lihat nih, tuh, ngebut, ada momen dimana sehari beliau ini bisa dapat 160 juta di tanggal 5 Maret. Lalu kemudian sekarang berangsur-angsur turun, tapi turunnya pun tetap masih di angka di atas 40 juta. Gokil ya. Gokil sih teman-teman ya. Gokil banget, gokil. Nah, ini akun-akunnya, video-videonya kita langsung lihat aja via screen HP ya. Kenapa saya bilang ini AI, guys? Ini beneran AI, guys. Nah, dia itu konsepnya adalah bertanya-tanya atau mungkin mewawancara, interview. Ibaratnya ini konten kan UGC banget ya, seakan-akan alami banget. Ya, kayak yang halo kakak yang lagi rame kemarin. Mirip-mirip seperti itu, ditanyain nih, apa rahasianya cowok terlihat lebih ganteng, lebih cakep gitu ya. Disiplin pakai face wash sombong, biar makin fresh cuman dompetnya, nggak cuman dompetnya aja tuh. Cuman gambar produknya di slideshow kayak gini, teman-teman, dijedak-jedukin pakai musik gitu ya. Nah, di depannya ini AI semuanya rata-rata, tapi omsetnya kalian lihat. Dan akun ini kalau nggak salah top 5 besar di bulan Maret ini ya untuk penjualan atau omsetnya, teman-teman. Gila nggak tuh? Bulan Februari tuh Maret ya. Saya taunya justru ini tuh masuk ke dalam top. Nah, ini semuanya pakai AI. AI-nya pakai apa, Bang? Ini AI-nya bisa menggunakan Google VO3 ya, teman-teman. Rata-rata kalau kayak gini sih rata-rata Google VO3 sih, teman-teman. Tuh, ya. Rata-rata sih dari bahasanya itu Google VO3. Pakai Grok juga bisa sih. Pakai Grok juga bisa sebenarnya yang gratis-gratis itu. Saya rasa kebanyakan afiliator TikTok sekarang udah banyak yang menggunakan Grok juga. Cuman ya kemarin karena dibatasin harus berbayar dan berbayarnya mahal, ya kayaknya mungkin agak kebatas. Ya, view-nya lumayan loh. Tuh, tips biar cowok makin menarik tuh. Wajib pakai face wash sombong lagi. Tuh ya. Ini AI, guys. Ini AI. Dan cuman produknya tuh nggak ada. Di video ini nggak ada. Cuman taruh di bagian belakang kayak gini nih. Nah, secara aturan harusnya ini tuh pelanggaran. Harusnya. Karena produk tidak dijelaskan dan juga produknya itu tidak muncul di video. Ada sih muncul, tapi berupa gambar. Gitu loh. Nah, cuman foto aja ditaruh di paling belakang. Nah, sebenarnya syarat produk harus muncul, jadi muncul, kelihatan karena ada di dalam videonya. Tapi yang dimaksud TikTok sebenarnya adalah ya produknya benar-benar harus muncul, harus benar-benar di-review gitu loh. Harus benar-benar ditunjukkan, bukan cuman gambar. Karena kalau gambar dulu kan kita semua tahu ya TikTok melarangnya, teman-teman. Nah, gimana sih cara bikin konten kayak gini? Ini sebenarnya banyak banget guys tutorialnya guys. Kalian tinggal cari aja bikin tutorial AI, wawancara atau interview itu banyak banget. Dan ini cuman sekali generate aja ya mungkin ada salah-salahnya ya, resiko salah. Nih, ini cuman sampai ini nih, thread tuh ya.
Segini nih sekitar 10 detikan nih teman-teman. Ya, 10 detikan atau mungkin berapa detik, nggak lama tuh. Ini kan gambar dari toko, dibikin jedak-jeduk ya teman-teman ya. Jadi model-modelnya itu dah. Jadi cari-cari yang generate gambar yang kelihatan visualnya good looking, terus kemudian ya targetnya lah jelas lah ya, targetnya pasti cowok-cowok muda. Makanya kalau kalian lihat di sini mayoritas ketika produknya sabun wajah sombong atau mungkin parfum-parfum cowok adalah wanita-wanita kayak gini nih teman-teman, tuh lihat semuanya tuh ya. Nah sedangkan kebalikannya guys, kalau misalnya produknya cewek, biasanya dia itu akan nampilin cowok-cowok yang mungkin good looking gitu-gitu ya. Nah ketika dibuka ya parfumnya cewek gitu ya. Jadi memang sengaja ditarget audiens dengan mereka mengenal banget lah audiensnya. Misal cowok-cowok, kalau cewek-cewek yang ngomong, percaya banget. Wih cowok-cowok kalau pakai sabun sombong langsung percaya banget gitu ya. Tuh. Nah ini kita coba buka NCO parfum gitu ya. Jadi model-model seperti itu teman-teman. Jadi kalian lihat sendiri kalau produk-produk cowok dia pakai cewek, kalau produk-produk cewek dia pakai cowok-cowok yang ganteng-ganteng gitu. Nah inilah strategi beliau. Tapi apakah konten kayak gini bisa bertahan lama? Jujur saya nggak tahu. Kalau memang sebuah akun menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan, kadang TikTok sih kayak masih sedikit ngasih kelonggaran gitu loh. Ya akunnya menghasilkan duit buat TikTok gitu kan. Nah sebenarnya ini kan dia dari AI ya teman-teman ya. Ini kan dia dari AI. Nah harusnya di sini ditambahin nih teman-teman. Ditambahin diproduksi atau dibikin pakai AI. Itu penting karena kalau enggak itu termasuk pelanggaran sebenarnya. Nah, AI TikTok, robot TikTok masih belum mampu untuk mendeteksi itu semua sehingga konten-konten kayak gini masih bisa jalan, masih bisa layak. Kalau kalian mau nyoba-nyoba bikin konten seperti ini, mungkin di produk-produk yang lain, siapa tahu teman-teman dapat ide, ya eksekusilah dengan lebih baik ya. Jangan niru plek-ketiplek juga dan sesuai dengan mental, moral dan juga kepribadian kalian lah. Kalian kontennya tipenya seperti apa. Ada juga yang konten kayak gini tuh konten produk kesehatan guys. Jadi yang dipakai itu kayak orang-orang yang kelihatan intelektual. Jadi nggak cuma ngejual visual good looking aja, tapi ada juga yang menjual intelektual. Ibaratnya kelihatan pinter banget, kelihatan orang-orang anak-anak dosen, kelihatan peneliti gitu ya. Mereka diwawancarai dan membahas sebuah produk dan produk itulah yang diusung. Gitu ya. Ada juga triknya juga, ada juga yang pakai strategi orang tua yang sedih ya, kayak menjual kesedihan. Ibaratnya nenek-nenek yang lusuh, yang bekerja keras, nenek-neneknya. Terus konsepnya itu untuk menarik traffic lah. Pada dasarnya, pada intinya akunnya itu memang untuk menarik traffic. Jadi memang didesain tuh untuk mencari traffic bagaimana. Nah inilah ya. Jadi tetap basic konten atau basic content creator itu penting banget. Gimana sih kita mengenal audiens kita? Bagaimana sih kita tahu audiens kita tuh apa yang mereka suka sebenarnya? Sehingga mereka nggak nge-skip video kita, mereka kepo dengan produknya, mereka yang tadinya nggak mau beli akhirnya tertarik. Nah ilmu-ilmu inilah yang penting untuk teman-teman kuasai ya. Ini percaya atau tidak, ini data asli loh ya. Ini bukan dari web pihak ketiga, bukan. Ini dari website resminya. Kalian lihat sendiri, 2,4 M. Terjual 36.000 ya. Dari sini kelihatan hariannya video paling tinggi penjualan ini tuh. Jadi ganteng, rutin, pakai face wash, sombong, ini sehari sekali ya. Tuh, seriusan biar makin cakep. Nanti kalau udah cakep kabarin aku tuh kan. Yang ditarget siapa sih? Yang ditarget adalah anak-anak muda, Gen Z, remaja yang memang sudah mulai banyak bisa belanja sabun wajah dan seterusnya. Mereka tahu marketnya, mereka suka banget dengan konten-konten seperti apa. Suka banget dengan sosok influencer yang kayak gimana. Nah, dilakukanlah para pengguna AI ini dengan cara seperti itu teman-teman. Ya, sebenarnya cukup simple ya. Tapi ya kalian harus belajar AI ya. Ini nggak bisa gampang tiba-tiba kalian nge-prompt jadi enggak. Kalian butuh banget yang namanya promptnya seperti apa. Kalian butuh banget juga AI-nya. Karena AI sendiri pun juga banyak juga AI yang gratisan, banyak juga yang berbayar. Biasanya yang gratisan itu hasilnya memang harus sedikit diulik lagi, harus dipoles-poles lagi, dan kadang promptnya harus diulang-ulang sampai menemukan yang pas baru bisa jadi. Sedangkan yang berbayar tentu saja nominal untuk bayarnya itu mahal banget. Nah kalau udah selevel dari Kak Ajeng Ayu Review tadi, ya penghasilannya udah gede,
ya mereka membeli AI yang premium pun, yang berbayar, yang berlangganan tiap bulan pun ya nggak ada masalah. Paling berapa sih, 3 juta, 4 juta, enteng lah bagi mereka karena mereka penghasilannya jauh lebih besar. Ya, itu kan ibaratnya daripada mereka ribet-ribet nyari-nyari yang gratisan, proses kerjanya lebih lama, ya mereka cari yang gampang-gampang aja nggak sih? Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat buat teman semua. Semoga teman-teman semua bisa lancar, bisa sukses, dan tetap semangat ya. Ingat bahwasannya banyak hal yang bisa kalian kerjakan, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Harus uji coba terus, trial error, karena nggak ada rumus pasti untuk sukses ya. Kita bisa implementasi, belajar dari kata-katanya. Barangkali teman-teman bisa terinspirasi dari konten-konten yang sukses. Oh, kenapa sih? Oh, apa yang dikatakan dari video tersebut? Apa yang bisa saya jadikan, ibaratnya yang jadi kita kembangkan di konten saya? Bisa nggak kita dapat irisannya? Nah, itu harus dicoba-coba ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang jelek dari video saya, tinggalkan. Kalau ada yang baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.